Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, artinya yang suka menanam anggur, salam sehat buat yang junior dan salam hormat dari kami buat yang senior. Mari kita ulas kelanjutan dari perawatan anggur. Banyak yang menanyakan mengenai pemupukan, ya, banyak mengenai pemupukan. Kenapa anggurnya kok daunnya lebar-lebar gitu. Nah, alhamdulillah tanggal 6 kemarin kita sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu penyelesaian sekunder sudah tuntas. Menunggu tahapan berikutnya, yaitu pembentukan tersier, ya. Jadi sampai saat ini kami masih memakai atau menggunakan pupuk-pupuk vegetatif. Artinya pupuk vegetatif itu baru taraf pertumbuhan atau tahap pertumbuhan. Jadi belum ke arah generatif atau pembuahan. Karena kalau kita berikan langsung ke pembuahan atau dikasih sedikit saja pupuk untuk pembuahan, nanti akan stuck. Kalau stuck, nggak ada pertumbuhan lagi, nanti tajuk-tajuk yang kita mau tumbuhkan ini nggak jadi tumbuh, berhenti. Oke, kita ulas untuk mengenai pemupukan. Hari ini hari Kamis, setelah asar, ini sekitar jam 4. Jadi waktunya tepat untuk pemupukan, karena kalau sudah mulai menjelang maghrib, itu sifat atau perilaku dari anggur itu kalau sudah selepas asar mau maghrib sampai malam, itu dia menyedot. Menyedot apa? Menyedot itu dari akar ke arah daun ke arah batang. Jadi nutrisi-nutrisi itu sedot. Nah, anggur padahal kan nggak suka air. Dia suka, tetapi hanya sesaat. Pada saat apa? Pada saatnya itu setelah asar sampai malam itu. Berikutnya udah nggak suka sebenarnya. Sampai dia siang besok itu udah nggak suka. Nah, kesempatannya kita memupuk itu harus kita tahu perilaku anggur. Kapan dia menyedot ke dalam batangnya dan ke dalam daun gitu. Saatnya lah sekarang ini, setelah asar, matahari sudah mulai di ufuk barat tuh, ya, sudah di ufuk barat. Inilah saatnya. Nah, hari ini adalah hari Kamis. Kita punya jadwal, ya, pemupukan untuk anggur kita ini, semua ini anggur kita punya jadwal mingguan. Jadi gini, rekan-rekan semua, ya, untuk para pensiunan yang suka menganggur. Pupuk itu dibagi menjadi dua macam. Ada namanya pupuk makro, ya, pupuk makro. Pupuk makro itu yang banyak dibutuhkan oleh pohon anggur itu. Tapi pohon lain beda-beda lagi. Ini khusus pohon anggur yang kita bahas. Jadi pupuk makro itu pupuk atau unsur kimia yang dibutuhkan oleh pohon anggur yang paling banyak itu adalah unsur N, ya, unsur N. Makanya ini ada pertumbuhan itu N, P dan K masih seimbang. Kenapa seimbang? Karena persentasenya ini masih N-nya. N, ya, ini N. N-nya itu adalah 16, P-nya 16, K-nya 16. Apa itu N? N adalah nitrogen. Itu dibutuhkan untuk pohon anggur ini banyak, sehingga pemupukannya itu setiap minggu sekali. Namanya kalau dibutuhkan banyak itu namanya adalah pupuk makro. Ini N itu termasuk unsur makro untuk di pohon anggur. P adalah fosfat. Itu juga termasuk pupuk makro. Jadi dibutuhkan banyak. Itu juga 16. K adalah kalium, itu juga 16. Itu juga dibutuhkan banyak untuk pohon anggur.
Ini adalah pupuk makro namanya, makro. Ya, tapi bukan makro yang tempat belanja zaman dulu ya Pak ya. Dulu ada namanya makro. Nah, pupuk makro itu ada yang dibutuhkan paling banyak adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, sekarang gini, untuk apa nitrogen itu? Nitrogen untuk daun, untuk pertumbuhan daun. Fosfat untuk pertumbuhan akar atau batang. Akar sama batang itu sebenarnya sama, kayu-kayu juga. Kalau akar di dalam tanah, kalau kayu di atas tanah. Kalium itu untuk buah atau bunga, ya. Jadi 3 itu yang perlu tahu itu. N nitrogen untuk daun, P untuk fosfat itu untuk akar atau untuk batang, kalium itu untuk bunga atau untuk buah. Udah 3 itu namanya pupuk makro. Yang perlu dihafal itu. Kalau mau daunnya bagus, gede-gede, pertumbuhannya daun banyak, dilebatin, ya N-nya dibanyakin nanti. Pakai pupuk yang apa? Kalau batangnya mau gede, akarnya biar bagus, kuat, dikasih fosfat. Biar tumbuh bunga terus berbuah, dikasih kalium. Gampang kan sebetulnya ngapalnya. Nah, kita dalam taraf pertumbuhan itu sampai sekarang ini karena kita masih taraf menumbuhkan batang tersier. Karena masih menumbuhkan batang tersier yang sana itu, kami masih membutuhkan juga batangnya, akarnya gitu. Ya. Jadi kita masih memakai pupuk yang seimbang, yaitu NPK 16-16. Nah, NPK 16-16 itu yang seimbang ini kita berikan pada hari Kamis. Waktu video yang lalu kita berikan pada hari Senin, itu adalah KNO3 merah. KNO3 merah kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Nanti kalau mau tahu itu pemupukan di hari Senin itu adalah ini. Jadi nanti hari ini tidak. Ya, kita sudah bahas yang waktu lalu. Nggak pakai. Nah, inilah yang nanti kita pupukkan. Mungkin nanti saya tidak akan memperagakan seperti kemarin. Nanti seperti biasa, ya, ditabur terus siram air. Tapi yang kita bahas di sini adalah pupuk makro. Jelas ya, seimbang. Ini setiap minggu. Jadi diselang-seling. Kalau seminggu sekali itu hari Kamis pupuk mutiara NPK 16-19. Kalau hari Senin KNO3 merah. Nah, itu apa yang kelihatan di sana? Itu yang saya mau jelasin. Kalau ini pupuk mingguan. Jadi kalau ada belanja itu, kalau pensiun itu mingguan. Karena uangnya cuma sekali sebulan, jadi dibagi 4. Nah, kalau ini belanja bulanan. Ini namanya pupuk mikro. Pupuk mikro ini. Tadi makro, ini mikro. Mikro itu artinya pupuk ini, ya, unsur kimia yang ada ini dibutuhkan oleh anggur, tetapi jumlahnya itu sedikit. Gitu. Ya. Karena sedikit, makanya dibilang mikro, dan kita berikan juga sedikit ini. Kalau yang NPK 16-16 tadi itulah 2 sendok makan, tapi sendok makan yang kecil. Ada yang nanya apa enggak overdosis? Tidak, karena sendok makan yang saya pakai kemarin itu adalah sendok makan yang bukan untuk makan nasi di rumah. Itu untuk nasi box yang kecil, yang seperti ini. Ini kalau 2 sendok ini
ini hanya 1 sendok makan, 2 sendok ini, jadi nggak akan OD ya. Tuh. Tetapi untuk unsur mikro ini apa saja yang dibutuhkan oleh anggur itu selain ini apa? Magnesium diberikan pada awal bulan. Jadi setiap bulan aja karena keperluannya sedikit dan diberikannya juga sedikit. Sebulan itu paling ya sesendok ini. Sebulan sekali. Kayak vitamin aja. Itu namanya pupuk mikro. Itu adalah ada salah satunya magnesium. Nah, kenapa ada yang lain enggak? Ada. Selain magnesium ada juga namanya Fe. Fe itu apa? Ferrit ya. Si. Noh, kok nggak ada ini? Nggak perlu beli. Saya nggak perlu beli. Cukup ambil paku yang sudah karaten, kita tenggelami di dalam sana, ditenggelamkan di dalam. Nah, itu tinggal dimasukkan aja di sana. Ya. Dimasukkan ke sana. Itu adalah Fe, itu bisa pakai paku. Bisa juga tongkat besi itu yang bagel itu ditancapkan di situ sambil untuk ngerojok ya. Sambil untuk ngerojok, sambil juga dia karatnya itu ke tanah. Udah dia ngambil dari karaten itu, karat-karat itu nah Fe. Nah, selain Fe, pupuk mikro itu apa yang dibutuhkan oleh tanaman anggur ini? Ada juga namanya seng. Ya, kalau seng dari mana? Ya udah guntingin aja seng yang bekas itu, yang karaten itu ada di belakang itu atau di depan itu, masukkan ke dalam tanahnya situ. Dia kalau butuh ngambil sendiri gitu. Ada seng, mungkin juga ada aluminium, magnesium. Apa magnesium itu? Nah, sulfatnya itu apa gitu? Apa itu dibutuhkan? Saya nggak begitu paham mengenai sulfatnya itu. Mungkin magnesium itu bentuknya itu kalau nggak diikat sama sulfat itu nggak bisa kristal. Mungkin loh ya. Sehingga diikat sama sulfat supaya dia mengkristal jadi berbentuk. Mungkin saya nggak begitu tahu, tapi sulfat itu sendiri sulfat ya, bukan fosfat ya, lain. Ini sulfat. Jadi mungkin magnesium itu bisa diikat dengan sulfat. Kalau nggak salah sulfat itu SO4 gitu ya. Jadi magnesium SO4 gitu, MgSO4. Tapi yang dibutuhkan itu adalah magnesiumnya gitu. Nah, kalau nanti diberikan ini setiap bulan ini ya, ini magnesium ini, dampaknya apa? Gini rekan-rekan, kalau untuk gedenya, besarnya, lebarnya daun ya, itu sudah dibesarkan oleh pertumbuhan namanya pakai nitrogen nih. Tapi kadang-kadang gede tetapi warnanya pucat gitu, warnanya itu nggak seger. Nah, ada banyak ibu-ibu yang nanyakan, itu daunnya pupuknya apa kok seger-seger, gede-gede lagi, pupuknya apa gitu. Kalau besarnya itu dari nitrogen, tetapi kalau segernya itu dari magnesium ya. Jadi kalau nanti setelah dipupuk magnesium itu besok hari pagi-pagi itu cirinya itu pucuknya itu seperti ini nih, perlihatkan ya nih, pucuknya itu bisa merah seperti ini. Nah, bentuknya itu ininya sebentar ya. Jadi pucuknya itu yang tadinya pucat menjadi kemerah-merahan, merona gitu ya. Merona itu tandanya magnesium sulfatnya masih dipakai, masih ada. Nih, saya ambilkan ya. Nah, ini ya seperti ini, kemerah-merahan, pink, cakep. Tapi pinknya bukan pink penyakit. Itu tandanya ya. Itu magnesium sulfat itu. Dan yang kedua, itu kan pucuknya nih. Kalau daunnya, nah kalau daunnya dia itu warnanya itu seperti ini. Nah, hijaunya itu hijau apa ya, hijau tua gitu,
dan mengkilat. Tuh daunnya seger, dilihatnya juga enak. Nih daunnya itu seperti ini. Jadi kalau ada yang menanyakan pupuknya apa, bagi para pensiunan yang suka menganggur, pupuknya gampang. Kalau SMS banking sudah masuk tulit, nah itu tandanya rekening masuk dan langsung tersenyum. Jadi seger-seger. Tapi itu diberikannya hanya sebulan sekali, dan itu pun dengan jumlah yang sedikit. Itu begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ya, yang jelas perlu diingat ibu-ibu atau bapak-bapak pinispuh kita, ya. Jadi saya ulang, NPK adalah pupuk makro yang dibutuhkan banyak di tanaman anggur. Nitrogen itu dipakai untuk daun. Fosfat dipakai untuk batang dan akar. Kalium itu dipakai untuk bunga atau buah. Sudah itu aja. Nah, kalau KNO3 ini yang kemarin sudah ulas, itu sama dengan ini, cuman di sini tidak ada namanya fosfatnya dan presentasinya juga tidak seimbang. Artinya kalau ditambahi KNO3 merah ini, yang disuruh tumbuh itu adalah daun dan apa? Kalium kan, karena di sini yang banyak unsurnya KNO3 merah itu. Lihat. Di sini ada nitrogen dan kalium, fosfatnya nggak ada. Jadi ini sebetulnya adalah sama dengan NPK, cuma tidak ada untuk menumbuhkan akar dan batang. Batang nggak perlu gede-gede kalau di pot, akar juga nggak usah terlalu banyak di pot. Jadi cocok ini pupuk ini. Selain pupuk mingguan, ya, selain ada pupuk mingguan, terus ada bulanan, ada juga namanya pupuk per 3 bulan sekali. Inilah pupuknya, pupuk kohe kambing yang sudah difermentasi. Beli di pasaran banyak, ya, di pasaran banyak, di tempat kembang banyak. Ini diberikan setiap 3 bulan sekali. Caranya adalah ditaruh di atasnya tanaman sini, namanya topping. Ya, ini makanya space-nya waktu kemarin bikin itu ada 1/4 dari tinggi tabula potnya, itu disisakan tuh untuk topping. Nah ini serintil wedus itu, ya. Jadi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali karena ada unsur di situ banyak nitrogen, makanya menyuburkan daun. Memang terlihat daunnya segar-segar sekali. Coba kita lihat, ya, ini daunnya besar-besar, ya, besar. Kalau kita mau samain tangan gitu, tangan saya tangan saya tenggelam, ya. Tapi pemumpukan daun yang seger itu hanya keindahan, bukan tujuan akhir dari pemupukan. Karena daun itu hanya membantu asimilasi untuk mendapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembuahan. Jadi harus seimbang, batangnya juga harus bagus, daunnya bagus, akar dan bunganya juga harus bagus, ya. Jadi ini diberikan 3 bulan sekali. Jadi selama ini saya baru memberikan sekali. Karena apa? Karena saya baru menanam anggur itu selama 5 bulan. Baik, begitu dulu rekan-rekan mengenai pupuk. Banyak pertanyaan, pupuknya apa, ya itu masih standar. Saya masih konsisten, tetap masih memakai pupuk vegetatif, belum memakai pupuk
pembuahan. Karena nanti kalau pupuk pembuahan dipakai, ya, nanti di sini berhenti, nggak memunculkan apa tajuk-tajuk itu, padahal kita masih menunggu dalam proses pelaksanaan. Ini masih pendek-pendek nih, baru segini-segini. Jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan berjemur. Baik teman-teman, mudah-mudahan terjawab. Saya mau memupuk sekarang ini, soalnya udah mau sore, mumpung dia masih pengen nyedot. Terima kasih. Selamat sore.